Bung Rocky yang dungu bahwa oposisi ini belum terbiasa belajar menggunakan data lalu kemudian mengajukan kritik dengan narasi yang cerdas dan juga ada panduan etis di sana. Saya khawatir narasumber saya satu akan pulang, jadi silakan duduk lagi. Ayo kita. Kalau boleh saya potong sebentar. Saya sih melihat sebetulnya persoalannya nggak sesederhana itu, bahwa itu soal istilah yang dipakai oleh Prabowo atau siapapun lah. Saya lebih melihat ada sistem berpikir yang salah yang sudah mulai rusak di dalam praktik politik kita. Dan ini kemudian berkolaborasi dengan tren kemajuan teknologi, kehadiran media sosial, kebangkitan masyarakat sipil yang tidak sesuai dengan kemajuan budaya politik. Dan di sini letak masalahnya. Dalam era yang para sosiolog sebut sebagai masyarakat post-truth, ya, memang kebenaran itu kemudian menjadi postulat yang sangat relatif karena unsur subjektivitas menentukan segala macam narasi, dan di sana semua orang akhirnya bebas berbicara. Di situ kebohongan, hoax, dan segala macam fitnah menjadi subur. Dan tidak ada satu panduan atau parameter universal yang bisa dijadikan pegangan bahwa inilah kebenaran. Dan bagi para politisi yang tidak cerdas dan bagi saya tidak waras, atau istilahnya Bung Rocky yang dungu, ini kemudian menjadi peluang politik sehingga kebohongan menjadi pola kampanye baru, fitnah menjadi pola kampanye baru, hoax dan sebagainya. Nah, ini tren yang menurut saya tidak bisa dicerna sebagai bagian dari strategi pemenangan politik karena ini merusak dan mengancam peradaban secara keseluruhan. Maka saya agak menantang tesis Pak Prabowo sebelumnya yang mengatakan bahwa pemilu ini urusan menang kalah, bukan soal benar salah. Saya membantah karena bagi saya politik harus dipahami dulu sebagai sesuatu yang mengandung moral, nilai di dalamnya, ada keluhuran. Maka kita juga bicara benar salah, kita bicara soal nilai. Dan menang kalah itulah konsekuensi elektoral, konsekuensi dari sebuah praktek politik, tetapi bukan tujuan ansih. Maka logika macam inilah sebetulnya harus dipersoalkan ketimbang istilah Sontoloyo atau Boyolali. Saya juga tidak terlalu tertarik mempersoalkan istilah tampang Boyolali dan sebagainya ataupun istilah Sontoloyo. Itu kan soal diksi. Tetapi saya lebih melihat ada kerusakan sistem berpikir, dan ini nanti Bung Daniel juga harus pertanggungjawabkan. Kenapa misalnya kubu politik Anda sangat lincah dan cerdas di dalam berbohong? Kenapa misalnya Anda berbahaya saya begitu. Tidak apa-apa, nanti kamu akan bantah. Itu yang satu. Yang kedua, kenapa kalian sampai hari ini tidak bisa contoh bohongnya apa? Supaya konkret. Ratna Sarumpait itu tim sukses kalian. Itu Anda ulang-ulang lagi. Dia yang berbohong. Saya tidak mengulang. You ask me about contoh. Saya mengatakan kamu contoh itu. Dan jadi Anda percaya sebenarnya kubu Prabowo bukan Ratna sendiri yang melakukan kebohongan? Saya fakta hukumnya yang mengatakan kami berbohong? Kan nggak ada proses hukumnya. Anda buat hipotesis Anda sendiri. Pengamat kok begitu. Ratna Sarumpait itu kan tim sukses. Sampai dia selesai mengakui berbohong, dia baru berhenti sebagai tim sukses. Perjuangan yang maka korupsi, kemudian Anda menuduh Pak Jokowi yang korupsi. Yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah serius buat saya, ini kan ada perkara ideologi yang sangat serius. Kebangkitan ekstremisme, ya, jubah-jubah agama dipakai untuk kepentingan politik, ini menjadi gejala yang berbahaya. Tetapi kalian tidak menarik garis yang jelas. Kalian ini pendukung Hizbut Tahrir atau bukan? Kalian ini pendukung khilafah atau bukan? Nah, garis ideologi ini yang saya tidak melihat ada kejelasan di sana, sehingga nanti Bung Rocky silahkan nanti dibantah atau apapun. Saya melihat tidak ada satupun yang berpikir waras di sana untuk bisa menjelaskan fenomena ini. Terima kasih. Prabowo, politik adalah masalah menang dan salah. Itu yang disampaikan adalah fenomena menang dan kalah. Bukan itu adalah fenomena.
fenomena berbeda dengan tesis. Gitu Loh, loh, itu gini, fenomena yang dijelaskan kamu oleh salah. Pak Prabowo. Enggak. Gini, ntar dulu. Ya, dengar saya dulu. lanjutkan dulu. Nggak, Yang dijelaskan oleh Pak Prabowo. Struktur berpikir kamu ngawur. Itu ada. Enggak, struktur berpikir Anda loh yang berpikir ngawur, kamu. Mas. Jadi yang disampaikan Prabowo Pak mengatakan Prabowo itu sebagai statement publik. Oh iya, itu tesis. betul. Itu tesis. Tapi beliau Itu menyampaikan tesis. fenomena. Tesis itu sudah melalui proses uji. Gitu loh. Jadi yang beliau kamu sampaikan. mau pakai Loh, definisi Anda tesis bagaimana apa? sih? Enggak, itu pernyataan yang jelas. Iya, pernyataan yang Kesimpulan. jelas. Itu sebuah tesis. Kamu mau Itu pahami apa adalah soal fenomena yang beliau sampaikan terkait My dengan God. fakta di tengah masyarakat. tesis? Kamu belajar Pola logika di mana, politisi. Daniel? Loh, Oke. Enggak. Anda Kamu belajar gimana? logika di mana? Saya lompati tesis, saya pergi ke sintesis ya. Lebih maju. Jadi kita berupaya untuk melihat keadaan sekarang dan membandingkan dengan tuntutan dari moral politik. Tuntutan moral politik itu ada di dalam konstitusi kita, yaitu tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang kita ukur kecerdasan bangsa itu di dalam tahun politik ini tumbuh atau tidak. Nyatanya kita bertengkar di dalam soal yang konyol, sontoloyo, soal boyolali segala macam tuh. Dan itu menyebabkan kita kehilangan keakraban bernegara, keakraban berwarga negara. Jadi sebetulnya defisit etik politik kita karena kita nggak masuk pada hal-hal yang substantif, yang biasa disebut substantif. Itu salah siapa? Kalau kata Kang Inas itu salahnya rakyat karena rakyat maunya begitu. Jadinya salahnya itu bukan pada rakyat. Rakyat itu menginginkan sesuatu yang sebetulnya dipromosikan secara palsu tuh. Saya jelaskan begini nih, di dalam ekonomi ada yang disebut supply side economics. Jadi kalau kita supply terus barang yang sebetulnya buruk, tapi kalau terus-menerus diiklankan, lama-lama ada demand itu. Jadi apa namanya, supply Psikologi. creates its own demand itu. Itu namanya marketing itu. Apa yang disuplai itu, Pak? Tapi begini, Ini saya tidak bisa menyalahkan kata rakyat. tadi. Ini Iya, apa iya. yang disuplai? Yang mau dipersoalkan ini apa nih Ya, sebenarnya? Dalam saya- sintesisnya Oke. Pak Rokin. Karena itu dalam 2 menit saya selesaikan kalimat saya tuh. Supaya supply kedunguan itu berhenti, seharusnya politik tidak masuk ke pasar gelap stupidity, tapi masuk ke pasar intelektual. Karena itu saya dorong sebetulnya partai politik, tokoh partai politik, elite partai politik, pemikir pada tim sukses datang ke kampus, masuk kampus, paparkan tesisnya seperti dia ingin minta diuji oleh kampus. Jadi itu baru kita majukan satu tahap pendidikan politik kita. Kita ingin agar supaya politisi itu infografisnya itu jangan ditampilkan pada rakyat biasa yang nggak punya kemampuan akses metodologi, nggak punya konsepnya tertinggal. Datang aja ke kampus. Nah sialnya kampus ditutup. Itu sama seperti Orde Baru lakukan. Orde Baru lebih fair karena dianggap bahwa politik harus masa ngambang itu. Jadi biarkan sampai tingkat kabupaten, jangan sampai tingkat desa politik. Kan Orde Baru bikin begitu kan masa ngambang. Sekarang masa ngambangnya justru dibikin supaya nggak bisa masuk kampus. Ajaib. Apa yang ditakuti di kampus? Semua presiden Amerika berkampanye pertama di kampus, deklarasinya di kampus, menandakan bahwa politik itu adalah urusan mereka juga intelektual. debat di kampus. Yes. Dan daru. Jadi Konkretnya Bang Rocky ini sebetulnya di kampus. yang dilarang di kampus itu apanya? Saya nggak tahu di Karena fakta yang terjadi Pak Rocky, yang dilarang itu adalah dukungan kampanye propaganda terhadap Deklarasi. kebangkitan Hizbut Tahrir, Oke, narasi khilafah. Gini ya, Artinya gini loh, kalau itu sebuah gerakan intelektual, let's say, atau itu sebuah social movement, it's okay. saya terangkan Kita bisa pelan-pelan. sebentar dulu. Berapa menit yang mau terangin? Ntar dulu. Tunggu, Satu kasih menit. tahu berapa menit yang mau terangin saya? 1 menit saya bicara. Sebentar. Berapa menit? Sebentar. Bukan berapa menit supaya saya Ya, tahu. sebentar dulu. 2 menit, 1 2 menit. Saya Artinya gini loh. katakan 2 menit. Yang dipersoalkan selama itu kan ketika mahasiswa terlibat di dalam kampanye propaganda politik khilafah, politik Hizbut Tahrir. Dan ini dipersoalkan dan Anda mengatakan bahwa di situ demokrasi dipasung. Buat saya, parameter atau standar apa yang kamu pakai? Karena lo intelektual, dia akan bicara dengan netralitas akademiknya. Tetapi kan sejauh ini, Pak Rocky ini tidak pernah netral. Saya terangin ya. Dan begini, Belum. Udah 2 menit. Belum. ketika saya belajar filsafat, dosen saya Manyu Suseno mengatakan, semakin kamu mengerti filsafat, semakin kamu mudah dimengerti orang. Semakin kamu tidak bisa dimengerti orang, semakin kamu tidak mengerti filsafat. Dan saya pikir
Ini yang sering kali dibicarakan oleh Pak Rocky. Sekarang saya tidak mengerti Boni ngomong. Bahkan Pak Rocky sendiri pun dalam banyak kritiknya menurut saya tersesat di dalam dirinya sendiri. Oke. Nah, ini yang jadi masalah. Oke, pertama Saya begini. Gini ya, saya cicil kalimat saya supaya bersih gitu. Ya, biar saya bisa minum air. Ya, silakan Bon. Yang terjadi hari ini adalah masyarakat nggak tahu yang dibicarakan oleh elite itu apa. Karena skrutinisasi tidak mungkin mereka lakukan. Oke ya. Supaya mereka tahu, mesti ada fasilitas untuk mempersoalkan ide, visi, misi, segala macam, infografis. Itu fungsi kampus. HTI, dalilnya apa? Masukkan ke kampus, bikin seminar, uji. Jadi you nggak usah panik, oh itu HTI, ya belum diuji. Jangan-jangan soal HTI bukan ideologi. Memang Sebentar. karena itu saya bilang jangan-jangan bukan tar dulu itu. Jangan-jangan bukan ideologi. Yang dicari adalah efek statistik dari Islam. Bisa aja. Tapi Contohnya apa efek statistik dari Islam? lo jelas saja di dalam semua pemilu Islam itu mayoritas. Jadi tidak mungkin HTI itu sekedar diakses ideologinya. Ini Ideologi HTI itu memang sudah berbeda. Iya. Oke, ini ideologi yang kita lanjut. Bentar. Ideologi. Karena itu saya lanjutkan dulu. Saya belum HTI itu tidak mau dia ideologinya Pancasila. Iya gini nih, saya dengar. Ideologi dia tetap Kalau khilafah. Saya ngerti. Karena itu saya mau terang. Jadi untuk apa lagi sekarang kita bedah di dalam kampus untuk mengetahui apa ideologi HTI? Ideologi itu, ideologi gini ya. sudah jelas gitu loh. Enggak, gini, yang Jangan coba, itulah coba saya dipersoalkan. demokrasi. coba saya clearkan dulu. Anti demokrasi. Bung Rocky menyarankan agar ayo diajak juga wacana-wacana, narasi-narasi yang biasanya keluar dan akhirnya ditangkap dengan tampang Boyolali dan Sontoloyo Iya, masuk gini ke ya. kampus dan kemudian terjadi diskursus yang setuju. mendalam, bukan Kalau hanya saya- semata-mata kalau soal saya setuju. Gini Saya ya. setuju. Tapi kalau misalnya Saya lanjut dulu sedikit ya. HTI itu dianggap sebagai anti Pancasila itu keputusan politik. Tidak. Dengar dulu, karena itu saya dengar. You pernah nggak? Bukan keputusan ini saya luruskan. Lah, keputusan Saya apa? tidak- Keputusan yang apa? memutuskan itu bukan pemerintah itu tidak memutuskan Lalu, begitu. keputusan apa HTI itu sendiri yang menyatakan mereka tidak menerima Mendukung Pancasila. khilafah. Ya udah. Iya. Pendukung khilafah itu ya, itu dia tidak menerima Pancasila, tidak menerima demokrasi. Dia mengatakan itu. itu di dalam idenya Iya, apa namanya buku Hitsu Tapi gini loh, Iya. HTI itu mereka ada Sejujurnya di saya sana mereka Jadi mengatakan Sejujurnya saya tidak terlalu tertarik untuk berbicara soal HTI. Karena HTI dia itu masa kemarin. Iya, Mari kita sudah bicara selesai. dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, Menilai. Ya orang akhirnya nagih janji. Karena memang politik ya nagih apa yang dijanjikan. Bukan misalnya mengatakan ya saya dijanjikan dikasih kopi tapi kan ini kopi susu kan. Ya saya nggak perlu kopi susu. itu yang kita mau Pak Rocky. Iya, justru itu makanya saya bilang saya setuju sama Anda. Ya, itu aja Itu yang kita mau. Tetapi persoalannya adalah oposisi ini tidak pernah mengajukan kritik berdasarkan data dan dinarasikan secara Gini ya, cerdas. Saudara Buni, saya Itu yang menjadi masalah. Saya nggak Oke, tahu. yuk ambil semua. Saya di ujungnya aja tuh. Ya, Ambil. ya artinya gini loh, saya mau meluruskan supaya saudara Daniel ini nanti pulang sampaikan kepada teman-temannya bahwa oposisi ini belum terbiasa belajar menggunakan data lalu kemudian mengajukan kritik dengan narasi yang cerdas dan juga ada panduan etis di sana. Jadi jangan menghalalkan segala cara karena ini demokrasi Saya bukan potong dikit bukan ya. sistem. Ini bagian saya. Baru lanjut, silakan. Biar Bung Rocky Bung Boni lanjut, dulu. lanjut. Data carut marut data Gini, itu gini. justru lahir dari rejim ini. Yang satu bilang Bagaimana impor kamu bilang penting, carut yang satu marut? bilang enggak. Kamu Itu bilang loh faktanya Pertamina. loh. Kamu bilang Pertamina bangkrut. Bung Pertamina Rocky, jawab jangan pulang. enggak, kita enggak bangkrut. Oke, silakan. Kalian bilang harga tempe sekarang tipis Setipis seperti ATM. Faktanya setebal dompet kamu. Itu faktanya saya adalah bilang bahwa pernyataan ibu saya goreng, saudara. Saya khawatir narasumber saya satu akan pulang. Jadi silakan duduk lagi. Ayo kita dengarkan. Ulangi isu yang udah gosong dalam 2 bulan ini soal tempe segala macam. Ya tetapi logikanya masih Ya karena itu saya berlanjut. terangkan dulu supaya Logikanya yang coba saya kita dengar. persoalkan Bung Rocky, Oke. bukan soal fakta. Bung Boni nanti bisa menanggapi Rocky Saya setelah kan Rocky bilang bisa. dari awal, sistem berpikir ini yang rusak itu yang kita Oke. persoalkan. Bung Rocky silakan. sistem berpikir Sekarang- itu sekarang- Kembali ke core sekarang kita persoalannya. pergi pada konsep sistem berpikir. Ya let's go. Oke, saya terangin ya. silakan. Ya, get in. Dengar ya. Prabowo
bicara di Boyolali di dalam upaya untuk menerangkan disparitas ekonomi. Exactly. Itu tidak diangkat oleh media, Exactly. tidak dibicarakan di kampus. Lalu salah siapa? Jokowi. Karena itu dengar, saya nggak bilang soal salah, dengerin uraian saya, Saudara Boni. I'm listening. Oke, Come on. seandainya otak kekuasaan itu pinter, dia akan seret pikiran Prabowo itu, kemudian diolah di kampus. Karena, dengar. Karena Prabowo itu justru melakukan analisis kelas. Ngerti nggak? Yang seharusnya adalah diskursus PDIP itu. Iya. Kan sebetulnya Prabowo mau bilang, ini terjadi disparitas. Walaupun di dalam satire, itu muka Boyolali. Itu proletar yang Jadi buat- mengalami eksploitasi. Tahu, exactly. Karena monopoli aset itu tidak tiba pada Ini kan kepentingan tafsiran rakyat. Anda, Pak Rocky. Justru itu saya Ini menerangin. tafsiran kamu, bukan. Tapi tafsiran kamu seakan-akan kamu juru bicara Prabowo. Saya dialog gini. Nah, yang Gini, kita gini. persoalkan itu Yang kan bukan juru faktanya. bicara Prabowo, publik, But pers, you are dan kekuasaan acting. nggak mampu untuk mengolah itu. Akibatnya yang keluar Ya adalah begini, kenapa publik tidak mampu mengolah Tadi gitu loh? begini loh. Sebentar, Tadi lucunya Pak begini. Prabowo sebentar. itu bicara. Coba lihat logika Bung Rocky nih. Tadi dikatakan bahwa Prabowo menjelaskan soal ekonomi dan kesalahan media adalah tidak menangkap itu, tetapi tampang Boyolali bersoal. Tiba-tiba lompat ke kalimat kekuasaan ini, otak kekuasaan ini tidak Menyeret. mampu menangkap. Saya tidak melihat. No, saya tidak Memang melihat. otak kekuasaan Ntar dulu. nggak- Iya. Kalau dia mampu Tapi melihat- lompatannya, Bos. bukan lompatan. No. Itu konsekuensi. It's not a kind of- Lompatan kepala kamu terlalu jauh. Buat saya itu menandakan. Iya kan, kepala buat kamu saya, terlalu pendek, maka saya No, lompatin. buat saya karena ruang kosongnya terlalu luas di kepala kamu. Itu yang membuat kemudian kamu melompat-lompat dari satu tesis ke tesis. Dari Justru masing. itu yang kita mau kan kita bicara substansi. Tetapi tadi Bung Rocky sudah berpura-pura untuk masuk ke substansi, tetapi kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang bersifat tuduhan. Dan saya teringat kemudian pada abad ke-5 sebelum Masehi ketika Athena itu penuh dengan para sofis, mereka-mereka yang kemudian menjual filsafat untuk uang dan sebagainya di nggak pasar. tahu sejarah Sebentar dulu, sofisme. Iya. saya lebih paham, saya belajar filsafat. ngerti. Dengar dulu, Fasisme itu. bentar dulu bos. Dan dengar dulu. Diketawain aja kayaknya. Oke, Dengar dulu. kita dengarkan Boni dulu. Silakan. Itu versi sofis Kemudian, yang populer, ya, bukan dengar versi dulu. yang benar. Kita dengarkan dulu nanti ke Anda. Oke ya. Tapi kasih dia waktu. Iya. Jangan dia. Pasti. Ya silakan Rocky dulu. Saya agak bingung juga karena Saya begini belum loh, selesai nih. gini. Iya. Bagi saya filsafat itu kan sebuah upaya pencarian kebijaksanaan. Tapi bagi Rocky filsafat adalah alat untuk bergenitria. Dan kemudian itu menjadi buat saya memalukan. You bilang udah selesai tadi bahwa. Buat saya Oke. dan saya teringat pada sofis pada zaman prasokratik bagaimana mereka berbual di pasar dan kemudian menjual pengetahuannya dengan untuk uang dan sebagainya. Dan Wah, ini bahaya karena Anda ini bahaya. terbetul tuh soal sofis. Oh ya jelas dong bos, saya belajar filsafat Iya, seperti tapi Anda. filsafat yang Nah sebenarnya artinya juga begini ngerti loh, tuh. artinya begini. The origin Tugas of sofism. ilmuwan, tugas filsuf, ilmuwan, akademisi adalah melakukan pencerdasan masyarakat, bukan untuk menyesatkan masyarakat. Oke. Maka ilmu harus kita bicarakan dan bergunakan untuk kebaikan. Karena saya izin nanti. Ya, dulu. silakan. Saya tidak mau persoalan data lah. Itu urusan staf kantor presiden lah, atau tim kampanye resmi atau apapun lah. Saya lebih melihatnya, kenapa sih tidak memakai data yang akurat? Kenapa sih nggak ada pembacaan yang komprehensif dari oposisi? Kalau you mau sorot soal infrastruktur, komprehensif dong. Jangan hanya lihat satu sampel tol yang rusak terus dibuat kesimpulan. Atau kamu lihat dong secara keseluruhan fenomena utang. Ini utang warisan SBY itu luar biasa dengan bunganya juga tinggi. Dan utang itu buat apa? Dibaca secara kompleks dan komprehensif. Lalu kemudian, lu kalau bicara soal make Indonesia great again, ya itu persis kayak Amerika bicara soal first America first. Ya konkretnya apa? Kamu mau nasionalisasikan Freeport? Kamu mau ngusir semua investor asing? Kamu mau seperti apa? Nggak jelas. Buat saya, kalian masih menari di langit, masih bermain di udara, kehidupan real itu di bawah. Nah ini yang saya bilang, oposisi ini ayolah lebih cerdas sedikit. Kenapa sih? Karena demokrasi ini kan bicara soal kebaikan umum. Dan lebih dari itu, sebagai negara, kita bicara masa depan ideologi dan juga struktur negara ini. Maka itu harus diselamatkan. Jadi jangan karena Hizbut Tahrir mendukung kalian, Khilafah mendukung kalian,
lalu kemudian kalian tidak mempersoalkan upaya perongrongan terhadap Pancasila, terhadap NKRI, terhadap demokrasi, dan sebagainya. Oke. Dan buat saya ini masalah serius. Nah, mungkin saja kalian memenangkan pemilu dengan cara itu, tetapi kan memenangkan suara, bukan memenangkan peradaban, bukan memenangkan dari aspek kualitas. Makanya saya bilang, kekuasaan itu bukan tujuan. Catch 'em all.